Halo, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat, tetap semangat. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Kita akan masuk pada pembahasan mengenai sumber historis sosiologis politik tentang pendidikan kewarganegaraan. Masih ingatkah saudara-saudara mengenai istilah pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan yang kita kenal sekarang ini sudah dikenal sejak tahun 1975. Bahkan telah ada di dalam kurikulum sejak tahun 1960 dengan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Tetapi pendidikan kewarganegaraan yang kita kenal sejak itu sampai sekarang, secara historis pendidikan kewarganegaraan itu sebenarnya dimulai jauh sebelum itu. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah ada dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang kemudian dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum bernama Indonesia. Setelah lahirnya Budi Utomo, lahir juga organisasi-organisasi pergerakan seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, dan NU, serta organisasi-organisasi lainnya. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam maupun luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena ternyata penjajahan belum mengakui kemerdekaan, belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Nah, selain itu, secara politik, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dan dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana diidentifikasi dari pernyataan Sumantri tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan tahun 1957. Kemudian tahun 1962 dikenal istilah civics, dan tahun 1968 dikenal dengan pendidikan kewargaan negara. Sementara pada awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam civics 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia.
Bagaimana sumber politik PKN pada saat Indonesia masuk era baru yang kita sebut dengan Orde Baru? Dalam kurikulum tahun 1968 tercantum mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila sebagaimana tertera dalam kurikulum sekolah dasar pada tahun 1968. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais. Tujuan ini hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan ketetapan MPR, pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk manusia Indonesia Pancasilais. Baiklah, kita masuk pada subtopik membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKN? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan hidup yang telah mempengaruhi PKN Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yakni periode pertama tahun 1945 sampai dengan 1949, periode kedua 1949 sampai dengan 1950, periode ketiga 1950 sampai dengan 1959, periode keempat 1959 sampai dengan 1966, dan periode kelima 1966 sampai dengan 98. Periode ke-6 1998 sampai dengan sekarang. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tapi juga tergantung pada ketentuan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran, dan partisipasi terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di satu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. PKN mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun atau 30 tahun atau 100 tahun yang lalu? Jadi bicara tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan, tentu tidak bisa lepas dari perubahan-perubahan yang selama ini telah terjadi dan yang akan terjadi. Kita bisa bayangkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah banyak hal di dunia ini. Ada banyak pekerjaan yang tadinya ada, sekarang telah menghilang. Jika membayangkan 30 tahun yang lalu, kita masih sibuk menulis surat untuk diantarkan Pak Pos ke rumah alamat yang kita tuju. Tetapi saat ini kita tidak memerlukan lagi pekerjaan tukang pos, karena itu sudah diambil alih oleh teknologi, sudah diambil alih oleh perkembangan
teknologi dan informasi yang kita miliki saat ini. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan ketika kita atau dunia ini menghadapi pandemi COVID-19, maka ada banyak pekerjaan-pekerjaan juga yang telah menghilang. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan berbelanja dengan cara daring. Bahkan kita tidak pernah membayangkan kita akan belajar secara daring, yang pada masa 30 tahun yang lalu mungkin belum terpikirkan oleh kita. Tapi penemuan-penemuan di bidang teknologi telah mengatasi keterbatasan-keterbatasan atau masalah-masalah yang dialami oleh umat manusia. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan pun untuk masa depan itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman akan membentuk metode pembelajaran kewarganegaraan yang kita pelajari saat ini. Akan ada banyak sekali perkembangan-perkembangan yang akan terjadi ke depan, baik dalam bentuk metode maupun substansi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, kita tidak bisa menutup diri dan tidak ada jaminan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sifatnya statis, karena ada begitu banyak tantangan ke depan. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Di zaman dulu kita berkonsentrasi pada upaya perlawanan terhadap komunis. Tapi sekarang ini kita ditantang, kita diuji, bahkan kita memiliki masalah soal cara berpikir yang radikal, yang kebanyakan menyerang anak-anak muda seperti saudara-saudara. Jadi berpikir radikal dalam pemahaman konsep-konsep keagamaan dan sosial itu dapat mengubah tatanan sosial di dalam masyarakat, sehingga merubah juga pola perilaku masyarakat pada umumnya. Nah, perubahan-perubahan itu tentu harus siap diatasi oleh pendidikan kewarganegaraan supaya tetap relevan dan eksis. Demikianlah kiranya pembahasan kita mengenai topik kita yang pertama, yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Secara garis besar, saya dapat simpulkan, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan tentang sikap dan nilai
dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia sendiri, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Itulah rangkuman dari pembelajaran kita dalam topik ini. Akhirnya, saya berharap kita dapat mempraktikkan praktik kewarganegaraan yang Anda dapat lihat dalam link yang dicantumkan di bawah ini. Tugas yang pertama, Anda mengidentifikasi sebuah masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Masalah ini bisa muncul dari perkembangan iptek atau muncul karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat, atau bisa juga muncul karena tantangan global saat ini. Jadi Anda bisa mengidentifikasinya. Yang kedua, saya berharap Anda dapat mengumpulkan informasi untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Jadi Anda menggali informasi bagaimana mengantisipasi masalah-masalah bangsa yang akan atau bisa muncul di kemudian hari. Yang ketiga, saya berharap Anda memberikan saran atau masukan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah yang Anda kemukakan. Dan yang terakhir, susunlah bentuk program yang merupakan saran Anda secara tertulis. Itulah tugas mata kuliah kewarganegaraan topik pertama. Terima kasih buat atensi Anda, buat perhatian Anda dalam mengikuti pelajaran ini. Jika ada yang belum jelas, Anda bisa menanyakan dalam komentar atau kolom komentar yang tersedia. Terima kasih.